بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Jumat malam Sabtu, kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di setiap sore hari ini. Dan insyaallah pada malam hari ini, sore hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-18 dari pembahasan rinci tentang rukun iman. Dan kita masih membahas rukun iman yang pertama, itu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih membahas pada pembahasan tauhid rububiyah. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang al-ilhad fi tauhid rububiyah bagian yang pertama. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah bagian yang pertama, yaitu nawaqidu tauhid rububiyah, pembatal tauhid rububiyah. Yang mana pembatal tauhid rububiyah ini hakikatnya adalah pembatal tauhid, tapi pembatal ini berkaitan dengan tauhid rububiyah, ya. Karena yang membatalkan tauhid rububiyah berarti otomatis membatalkan uluhiyah juga dan seterusnya. Karena apa? Karena tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini adalah satu kesatuan. Hakikatnya adalah satu kesatuan yang harus diimani oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim, ya, yang harus diimani. Kalau seandainya ada satu, ya, dari tiga itu yang membatalkan salah satu dari tauhid rububiyah, salah satu dari tiga tauhid ini, maka batal seluruhnya, ya. Karena ini adalah satu kesatuan. Nah, penyimpangan dalam tauhid rububiyah ini ada dua macam, yaitu nawaqid tauhid rububiyah dan yang kedua nawaqis tauhid rububiyah. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan masuk pada nawaqis, ya, hal-hal yang mengurangi, ya, kemurnian tauhid rububiyah, atau bisa kita katakan hukumnya syirik asghar, ya, syirik asghar. Kalau yang bagian yang pertama, ya, itu syirik akbar atau kufur akbar, pembatal, ya. Di antara pembatal tauhid rububiyah yang telah kita sampaikan, kita ulang lagi secara cepat, ya. Yang pertama adalah al-qaul bi'adami rabb, ya, yakni tentang ateisme, ucapan, ya, tidak adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, al-qaul bid'adudil alihah, al-qaul bid'adudil alihah, perkataan bahwa Tuhan itu berbilang, ya, pencipta itu berbilang. Kemudian yang ketiga, wujudur rabbi ghairillah, perkataan adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qaul biqidamil alam, perkataan atau ucapan bahwa alam itu azali sebagaimana azalinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-qaul bi wahdatil wujud, perkataan menyatunya sang pencipta dengan makhluk, wahdatul wujud, ya. Kemudian yang keenam, al-qaul bi wujudil mudabbir ghairillah biidznillah, perkataan adanya makhluk yang mengatur, ya, atau adanya pengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, walaupun dengan kata izin Allah, ya. Ini tidak boleh. Ini perkataan kufur. Adanya orang yang mengatur sebagian alam semesta ini selain Allah dengan izin Allah.
Ini adalah perkataan kufur yang bisa membatalkan tauhid seseorang, ya, khususnya tauhid rububiyah. Ya. Semua alam semesta ini yang mengaturnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Para malaikat pun tidak kuasa untuk mengatur. Mereka hanya diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Ya. Kemudian yang ke berikutnya, al-i'tiqad bi anna al-asnam tanfa' wa tadur. Ya. Keyakinan bahwa berhala, ya, berhala itu memberikan manfaat atau madarat. Dan ini yang menjadi cacat atau aib atau kesalahan tauhid rububiyah kaum musyrikin. Ya. Jadi walaupun kaum musyrikin Arab meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, tapi tauhid rububiyah mereka ya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena mereka masih meyakini bahwa berhala-berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla itu ya bisa memberikan manfaat atau madarat. Kemudian berikutnya al-hukum bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika dia meyakini bahwa hukum selain Allah itu setara atau sama dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah. Kemudian yang terakhir, ya, keyakinan bahwa bintang-bintang itu memberikan pengaruh akan terjadinya peristiwa-peristiwa di muka bumi. Bintang ini muncul maka akan terjadi begini. Bintang ini muncul maka akan terjadi begini. Ya, ini juga salah satu pembatal tauhid rububiyah. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk membahas bagian yang kedua dari penyimpangan tauhid rububiyah, yaitu nawaqis tauhidir rububiyah, yakni hal-hal yang mengurangi atau mengotori kemurnian tauhid rububiyah. Ya, dan nawaqis ini dihukumi dengan syirik asghar. Syirik asghar, ya. Di antara hal-hal yang mengurangi kesempurnaan, ya, atau nilai tauhid rububiyah, ya, dan mengotorinya adalah yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, bersumpah dengan selain Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Man kafara bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kufur atau telah berbuat syirik. Kata para ulama bahwa kufur dan syirik dalam hadis ini adalah kufur atau syirik asghar, kecil. Ini hukum asalnya. Hukum asal bersumpah dengan selain Allah adalah syirik atau kufur asghar, syirik atau kufur kecil. Kecuali jika dia mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa terjatuh dalam syirik akbar, ya. Tapi kalau dia tidak mengagungkan zat atau makhluk yang dia bersumpah dengannya selain Allah, ya, dia tidak mengagungkan seperti halnya dia mengagungkan Allah, maka syirik asghar, ya. Contohnya sebagian kaum muslimin, ya, terbiasa dengan bersumpah, ya, demi Allah dan demi Rasulullah, demi Allah demi Rasulullah. Ini kesalahan. Ini termasuk dosa besar, ya, bahkan termasuk perbuatan syirik, ya, perbuatan kufur. Tapi jika dia tidak mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka ini hukum asalnya adalah syirik asghar, ya. Atau sumpah-sumpah yang lainnya, yang jelas bersumpah dengan selain Allah, ya, maka ini hukum asalnya syirik asghar. Kemudian yang kedua, ya, hal yang bisa mengurangi nilai tauhid rububiyah dan mengotori kemurniannya adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia meyakini bahwa
ya, selain Allah Azza wa Jalla itu hanya sebagai sebab, tapi dia menyandarkan nikmat itu kepadanya, walaupun dalam hatinya meyakini itu hanya sebab, tapi ucapannya menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Maka di sini penting ya ikhwas sekalian, sejalannya antara ucapan dengan keyakinan, ya, antara ucapan dengan keyakinan ini harus sejalan. Demikianlah seorang mukmin. Demikianlah seorang mukmin. Ya. Ya, tidak seperti orang munafik. Orang munafik dalam hatinya mengingkari, hatinya mengucapkan iman. Ya. Dan ini adalah kufur besar. Ya. Tapi ada sebagian kaum muslimin hatinya mengimani, tetapi secara ucapan lisan tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Ini juga salah. Walaupun masih dihukumi apa? Syirik asghar. Maka kita harus belajar ikhwas sekalian. Maka kita harus betul-betul belajar untuk meluruskan lisan-lisan kita, untuk meluruskan lafaz-lafaz kita agar sesuai dengan keyakinan kita. Ya. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya misalnya, kalau bukan karena polisi itu, tentu saya sudah dirampok. Kalau bukan karena polisi itu, tentu saya sudah dirampok. Kalau bukan karena anjing penjaga rumah, maka rumah saya sudah dirampok. Nah, walaupun hatinya dia meyakini bahwa anjing itu hanya sebab, polisi itu hanya sebab, ya. Tapi ini dihukumi syirik asghar, atau sesuatu yang mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Ya. Terus bagaimana ucapan yang sebenar? Kalau bukan karena Allah, kemudian karena polisi itu, maka saya sudah dirampok. Panjang, iya memang panjang. Kelamaan enggak. Kalau kita sudah terbiasa enggak juga. Ya, lama mana coba, hanya beda sekian per detik, sekian detik, daripada kita menanggung nanti di akhirat. Nah, kalau bukan karena Allah, kemudian, ya, atau kita katakan kalau bukan karena pertolongan Allah semata, sudah cukup, ya, tanpa menyebutkan sebab. Atau kalau kita mau menyebutkan sebab, kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian bantuan dari Pak Polisi, maka saya sudah dirampok. Ya, laulallah thumma fulan, kata kalau bahasa Arabnya, kalau bukan karena Allah. Jadi laulallah, ini Allah kita jadikan yang pertama, kita sandarkan nikmat itu, ya, nikmat berupa kebaikan ataupun dihindarkan dari keburukan, ya. Justru dalam kondisi bersyukur itu ikhwah, ya, justru ketika kita dalam kondisi bersyukur itu, ya, karena selamat dari keburukan yang menimpa, seharusnya seorang yang diingatnya pertama kali adalah mengingat Allah, bukan mengingat sebab, karena semua terjadi dengan izin Allah, ya, semua terjadi dengan izin Allah, dengan pengaturan Allah, ya, bukan malah kemudian mengingat sebab. Jadi selalu kita mencoba, ya, dan berusaha untuk menghadirkan Allah Azza wa Jalla pada setiap momen kita. Momen ketika mendapatkan nikmat dan momen ketika dihindarkan dari keburukan. Ingat Allah. Ya, demikian seorang yang beriman, seorang mukmin, ya, yang sempurna imannya. Kalau bukan karena Allah, ya, makanya ketika kadang-kadang apa? Kadang-kadang lupa. Ya, Mas Abu Sufyan, kadang-kadang kita lupa, ya kan? Kadang-kadang kita lupa, ya. Makanya banyak-banyak berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini penting. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingat, ya, mengingat Allah Azza wa Jalla, karena dia menyandarkan nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, ya, termasuk juga obat-obatan, ya. Ya, ini juga sering kita
dapat banyak alam. Ya, setelah minum obat ini saya sembuh. Berarti menyandarkan kesembuhan kepada obat. Walaupun dia meyakini bahwa itu sebab, tapi ucapannya ini nggak selaras dengan keyakinannya. Ini harus diluruskan perkataannya. Ya, dengan izin Allah saya sembuh setelah minum obat ini. Dengan izin Allah. Nah ini, tambahkan dengan izin Allah. Biiznillah saya sembuh setelah minum obat ini. Biiznillah. Coba minum obat ini, insya Allah sembuh. Biiznillah. Seperti itu ucapannya. Ya. Nah, jadi kita sandarkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, termasuk hal-hal yang mengurangi kesempurnaan atau kemurnian tauhid rububiyah seorang adalah menyandarkan kenikmatan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, kalau yang tadi menyandarkan kepada selain Allah, tetapi ya, hatinya meyakini itu sebab saja, sebagai sebab. Kalau yang ketiga ini menyandarkan nikmat kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jadi makhluk disetarakan di sini. Makhluk disejajarkan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk yang mengurangi kemurnian tauhid rububiyah seseorang. Ya. Yaitu ya, dia menggandeng Allah Azza wa Jalla dalam pelafatan atau dalam penyebutan, menggandeng Allah Azza wa Jalla dengan makhluk dengan kalimat biasanya kalau dalam bahasa Arab itu dengan wa, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dan ya, misalnya ya, masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikatakan kepada beliau, ada seorang sahabat berkata kepada beliau, masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah langsung mengingkari perkataan itu. Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, aj'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahdah, ucapkan atas kehendak Allah semata. Itu, masya Allah wahdah, atas kehendak Allah Azza wa Jalla semata. Tapi kalau kita ingin menyebutkan, menggandengkan makhluk, maka kita gandengkan dengan kalimat kemudian, ya, atau bahasa Arabnya summa. Masya Allah summa fulan, masya Allah summa syi'ta. Karena summa atau bahasa kitanya kemudian ini tidak menunjukkan kesetaraan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ya, jadi perkataan masya Allah wa sya'a fulan atau laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, nah ini ya, dua contoh perkataan ini ya seolah-olah apa menunjukkan kehendak si fulan itu sama dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Padahal kehendak makhluk itu ada di bawah kehendak Sang Pencipta, itu Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya, yang mengatur semuanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Ya. Jangan kalian ucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tapi ucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Ya. Laulallah thumma hadad dawa lahalaktu. Kalau bukan karena Allah kemudian obat ini, niscaya aku sudah binasa atau sudah mati. Ya. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah kemudian obat ini, saya sudah mati. Ya, jadi kita sadarkan kepada Allah Azza wa Jalla, baru kemudian kalau kita ingin menggandengkan makhluk, maka dengan kalimat thumma atau kemudian. Jangan menggunakan kalimat dan. Ya.
atau jangan menggunakan kalimat wa dalam bahasa Arabnya. Baik. Kemudian yang keempat, hal yang bisa mengurangi kemurnian dan mengotori kemurnian tauhid rububiyah adalah protes kepada takdir Allah dengan mengatakan seandainya, ya. Jadi kalimat seandainya yaitu yang mengandung unsur ya protes dengan takdir Allah Azza wa Jalla, menyesali sesuatu yang sudah terjadi, ya, kemudian berandai-andai, ya, seandainya tadi begini maka tidak akan begini, padahal sudah terjadi. Ini namanya protes, ya, bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan seandainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Kuat dan lemah di sini makna utamanya adalah kekuatan iman. Kekuatan apa? Iman. Ya. Bukan kekuatan fisik. Tapi kekuatan fisik juga masuk dalam makna hadis ini. Tapi makna utamanya adalah kekuatan iman. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khairun. Pada setiap keduanya ada kebaikan. Wa fi kullin khairun. Pada setiap keduanya ada kebaikan. Kenapa? Karena sama-sama mukmin, sama-sama beriman. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya. Bersungguh-sungguhlah untuk menggapai apa yang bermanfaat untukmu. Ya, wasta'in billah, dan meminta tolonglah kepada Allah. Mohon pertolonganlah kepada Allah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka kita harus bersemangat, tapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Ya. Wala ta'jaz, yani jangan lemah. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jika engkau ditimpa sesuatu, ya, ditimpa musibah, maka jangan ucapkan seandainya aku melakukan ini maka tidak akan terjadi begini dan begini, ya. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkan ini takdir Allah dan Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Dia kehendaki mesti terjadi. Itu sudah kehendak Allah. Itu sudah kehendak Allah. Fa inna law, karena ucapan law, seandainya, dalam konteks yang seperti ini, taftahu amal syaitan, akan membuka amalan syaitan. Ya. Dia tidak ridho kepada takdir Allah, protes kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena seorang ketika mengucapkan seandainya, ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak disukai, dia mengucapkan seandainya, ya, maka seakan-akan dia tidak setuju dengan apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak setuju, ya. Seakan-akan dia tidak setuju dengan pengaturan atau rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasulullah memberikan solusi apa yang harus diucapkan ketika ditimpa musibah, ya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Ini takdir Allah dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi kemudian yang kelima, di antara yang mengotori, ya, atau mengurangi kesempurnaan tauhid rububiyah seorang adalah mencela masa, ya, atau mencela zaman, ya, atau waktu, ya, mencela masa atau waktu atau zaman, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, qala ta'ala, di dalam hadis qudsi, qala ta'ala yu'dhini ibnu Adam, ya, ibnu Adam atau manusia menggangguku atau menyakitiku, ya. Yasubbud dahra wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar, ya.
Yaitu dengan cara apa? Manusia mengganggu atau menyakiti Allah Azza wa Jalla. Tentu kita memahami menyakiti di sini bukan seperti menyakiti manusia, tidak. Bukan berarti ini menunjukkan kekurangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi ini sesuatu yang harus kita jauhi sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan kebaikan. Ya. Yasubbud dahr, yaitu dengan cara yasubbud dahr, mencela masa, mencela zaman. Wa ana dahr, kata Allah, dan saya adalah dahr, saya adalah zaman. Ya, uqallibul laila wan nahar, saya memutarbalikan malam dan siang. Saya mengganti, ya, mempergantikan atau silih gantikan antara malam dan siang. Ya. Akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan la tasubud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela masa karena Allah adalah ad-dahr itu sendiri. Ya. Allah yang menguasai masa, Allah yang membolak-balikan masa, mengganti malam dan siang dan seterusnya. Maka mencela masa sama saja dengan mencela yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mencela pengaturan Allah berarti mencela rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, mencela angin. Ya. Ini seperti halnya dengan mencela masa. Dan ini sering terjadi juga, ya, mencela angin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubur rih wa idza ra'aitum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Jadi ada doanya, Pak, ketika ada angin. Ya. Janganlah kalian mencela angin. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai dari angin, angin yang kencang gitu ya, angin yang kemudian nanti bisa mendatangkan bahaya, ya, maka ucapkan, yaitu berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Ya. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya. Wa khairi ma umirat, dan kebaikan yang dia diperintahkan dengannya. Kenapa? Karena angin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita meminta kebaikan dari perintah apa yang diberikan kepada angin itu. Ya. Apalagi angin, naudzubillah, angin puting beliung lah, angin tornado. Ya. Jadi ada doanya. Ya. Jadi bukan azan. Bukan apa? Bukan azan. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika ada angin kencang azan. Nah, petunjuk Rasulullah adalah berdoa. Ya, azan itu untuk memanggil, panggilan sholat. Ya, panggilan sholat. Kalau nggak hafal versi Arabnya, paling tidak versi Indonesianya nggak. Ya Allah. Yang pertama ada meminta apa? Kebaikan, manfaat. Ya. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Jadi meminta kebaikan, ya, angin ini. Kemudian kebaikan yang ada padanya di dalamnya, dan kebaikan perintah, ya, kebaikan kebaikan yang untuknya engkau diperintahkan, yakni kebaikan yang untuknya engkau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Gitu ya. Kemudian yang bagian yang kedua adalah berlindung. Berlindung. Aku berlindung kepadamu dari keburukan, ya, angin ini, dan keburukan yang ada padanya,
dan keburukan yang untuknya engkau diperintahkan. Ya, jadi kepada angin ini ngomongnya. Ya, karena angin juga makhluk. Ya, makhluk yang diperintahkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga melihat awan. Melihat awan tebal, gelap, gulita yang kita melihatnya ser. Itu juga ada doanya. Doanya mirip dengan ini. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa khairi ma umira bihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma umira bihi. Bisa melihat apa? Awan yang sangat hitam, ya, yang hitam. Yang itu bisa jadi menjadi sebab turunnya musibah, turunnya azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berdoa juga. Ya. Alhamdulillah tahun ini secara umum Brebes aman Pak ya. Alhamdulillah. Yang biasanya banjir terus, ya. Sekarang Losari, ya. Ya. Banyak berdoa. Sekarang yang lagi tren malah banjir di gunung. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan nggak mungkin lah gunung banjir. Terjadi. Ya, maka kita nggak boleh merasa aman dari musibah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala ketika maksiat, terutama kesyirikan sudah merajalela. Ya. Maka hendaknya kita ya tidak boleh merasa aman. Perbanyak istighfar, karena istighfar itu bisa menjadi sebab ya turunnya musibah atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama dengan yang pertama tadi, ya, mencela massa, ya. Karena angin tidaklah bergerak kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang mencela angin berarti dia mencela yang mengaturnya, yaitu Allah, dan mencela pengaturan Allah berarti mencela rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Biasanya sih ucapan begini, aduh anginnya lagi nemen, itu sebetulnya sudah bagian itu, aduh anginnya kayak temen sih ya, jangan ucapkan itu, ya, tahan lisan kita, ya, karena itu bagian dari ucapan celah, ya. Tahan lisan, kita sudah tahu hadisnya, kita sudah tahu ilmunya, ya, kita berusaha untuk mengamalkan. Kemudian yang ketujuh, ya, termasuk nawaqis tauhid rububiyah yang mengurangi kemurnian atau mengotori tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa perbuatan hamba bukan ciptaan Allah atau bukan makhluk Allah. Keyakinan bahwa perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa af'alul ibad makhluqatun lillah. Keyakinan ahlu sunnah bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi pentakdiran. Ya. Pentakdiran. Dan disadarkan kepada perbuatan makhluk dari sisi kasab. Dari siapa? Kasab, ya, usaha, ya. Makanya seorang tidak boleh berhujjah dengan takdir Allah untuk melegalkan maksiat, nggak boleh. Ya. Kenapa kamu mencuri? Takdir Allah. Ya, nggak boleh. Tidak boleh berhujjah dengan maksiat. Tidak boleh berhujjah dengan takdir Allah untuk melegalkan maksiat. Karena apa? Karena Anda juga diberikan iroda oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kewajiban ketika seorang melakukan maksiat adalah dia beristighfar. Iya, saya bertaubat, saya khilaf, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa
mengakui bahwa itu perbuatan salah, itu perbuatan dosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku di hadapan Allah perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya. Perbuatan hamba itu adalah makhluk bagi Allah Azza wa Jalla, disadarkan kepada Allah dari sisi pentakdiran. Ya. Tapi dari sisi kasab maka itu perbuatan manusia. Ya. Dan ucapan bahwa perbuatan hamba itu bukan makhluk Allah, ini adalah ucapannya Qadariyah. Ya, ucapannya kaum Qadariyah. Ya, mereka meyakini bahwa ada hal yang tidak diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Nah, ini. Ya. Seperti halnya Majusi, ya, yang meyakini bahwa di sana ada dua pencipta, yaitu cahaya api dan juga kegelapan. Ada dua pencipta, kegelapan dan cahaya atau api. Nah, Qadariyah keyakinannya mirip dengan orang-orang Majusi, yaitu mereka meyakini ada hal yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seharusnya yang menjadi keyakinan seorang beriman adalah bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk atau ciptaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Qadariyah, ya, karena mereka mengatakan demikian maka mengharuskan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada sebagian, ya, yang tidak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Ya, ini Qadariyah. Makanya Rasul mengatakan tentang mereka, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka sakit, ya, kaum Qadariyah ini jangan dikunjungi. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, jangan dihadiri jenazah mereka. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Kenapa demikian? Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Majusi mengatakan bahwa ada dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan, ya, yaitu cahaya atau api, dan pencipta keburukan, yaitu kegelapan. Ya. Orang-orang Qadariyah menganggap bahwa perbuatan buruk yang dilakukan oleh hamba itu ciptaan hamba itu sendiri, bukan ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Berarti mengharuskan di sana ada pencipta selain Allah. Ya, sebagaimana keyakinannya orang-orang Majusi. Ya, kebaikan itu yang menciptakan adalah cahaya atau api. Keburukan yang menciptakan adalah kegelapan. Ya. Ini sama dengan, ya, sama halnya dengan Qadariyah yang mengatakan bahwa keburukan perbuatan manusia, ya, itu tidak diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya. Nah, sebetulnya kelaziman dari keyakinan Qadariyah ini, karena meyakini adanya dua pencipta, yaitu keburukan diciptakan oleh manusia itu sendiri, bukan ciptaan Allah, maka sebetulnya kelazimannya adalah ini membatalkan keislaman, membatalkan rububiyah, membatalkan tauhid rububiyah. Ya. Kenapa? Karena meyakini adanya dua pencipta di alam semesta ini. Ini perhatikan ilahnya, ya. Kenapa dikatakan Qadariyah majusinya umat ini? Karena mereka meyakini, ya, adanya pencipta selain Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini, yaitu keburukan-keburukan. Keburukan-keburukan itu disandarkan atau disandarkan sebagai ciptaannya manusia, bukan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita katakan bahwa Ahlu Sunnah meyakini bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla dari sisi pentakdiran, dan perbuatan hamba dari sisi kasab. Ya. Dan ini diyakini, ya, oleh para imam
Madhab yang keempat termasuk al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hanya saja para ulama tidak mengkafirkan mereka karena keyakinan ini. Kenapa? Karena subhat yang ada pada mereka. Ini termasuk metode atau cara yang ditempuh ahlu sunnah, tidak bermudah-mudahan untuk mengkafirkan satu kelompok atau individu tertentu. Kenapa? Karena adanya subhat. Ya. Termasuk yang menafikan atau mentahrif sebagian nama-nama, sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mentahrif atau memalingkan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang lain. Mereka tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ada syubhat. Ada syubhat pada diri mereka. Ya, termasuk dalam hal ini. Ya, qadariyah. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan, keyakinan bahwa ya al-khalqu, ya sifat al-khalqu, yakni penciptaan, adalah ciptaan atau makhluk itu sendiri. Al-khalqu huwal makhluk. Ya. Allah Azza wa Jalla disifati dengan al-khalqu, yakni menciptakan. Ya. Oleh sebagian orang dari kalangan Jahmiyah yang kemudian diikuti oleh Asy'ariyah, mereka mengatakan ya bahwa sifat al-khalqu itu sendiri adalah makhluk. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan ya apa yang Dia kehendaki dan terus menciptakan. Begitu. Bukan hanya di zaman azali dulu, bukan, tapi terus Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang Dia kehendaki terus menerus. Ya, sehingga Jahmiyah kemudian orang-orang Asy'ariyah diikuti orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa sifat al-khalqu yang merupakan salah satu sifat Allah Azza. Kaidahnya ikhwas sekalian, bahwa sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu melekat pada zat Allah Azza wa Jalla. Dia bukan makhluk. Seperti kalam, ya, sifat berbicara. Ya, sifat kalam itu bukan makhluk. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa kalamullah makhluk, Al-Qur'an makhluk. Gitu. Kalamullah artinya itu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kalam, ya. Sifat kalam atau sifat-sifat yang lain itu bukan makhluk. Jadi sifat Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk, termasuk sifat al-khalqu, sifat menciptakan. Dia bukan makhluk. Orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa al-khalqu huwal makhluk. Ya. Sifat menciptakan itu adalah makhluk sendiri. Ya. Ini pernyataan Jahmiyah yang diikuti oleh Asy'ariyah. Ya. Adapun menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya sifat al-khalqu itu sifat penciptaan, sifat menciptakan adalah sifat yang qadim azali, ya, yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalam dan juga sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, ya. Hanya saja Allah Azza wa Jalla menciptakan kapan saja. Allah Azza wa Jalla menciptakan kapan saja Allah kehendaki dengan perkataan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Tapi sifat al-khalqu ini melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan makhluk. Jadi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa sifat Allah Azza wa Jalla, ya, termasuk sifat al-khalq, yaitu sifat menciptakan, ini adalah sifat yang qadim azali yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya Allah Azza wa Jalla menciptakan kapan saja Allah kehendaki. Ya. Kapan saja Allah kehendaki untuk menciptakan. Jangan mengatakan kun, ya, jadilah, maka jadilah. Ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam bukan di zaman azali, tetapi di kemudian hari ketika Allah hendak menciptakannya. Ya.
Demikian juga Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi pun demikian. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk menciptakan langit dan bumi. Ya. Bagi Jahmiyah dan Asy'ariyah bahwa kondisi Allah menciptakan di waktu yang tertentu, ya, adalah sesuatu yang merupakan kejadian baru pada diri Allah. Ini menurut Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ya. Kita katakan bahwa sifat Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Ya. Walaupun sifat itu Allah Azza wa Jalla, ya, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat mencipta yang tegak pada zat Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan kapan saja yang Dia kehendaki. Ya, kapan saja. Ya. Bahkan terus-menerus Allah Azza wa Jalla Maha berbuat apa yang Dia kehendaki, menciptakan dan seterusnya. Ya. Dan ini bukan berarti kemudian sifat al-khalqu dikatakan sebagai makhluk. Karena sifat Allah Azza wa Jalla itu, ya sekali lagi, bukan makhluk. Sebagaimana kalam, sebagaimana perkataan. Itu adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada zatnya. Ya. Adapun bagi Jahmiyah dan Asy'ariyah, kondisi Allah menciptakan, ya, di waktu tertentu, ini sesuatu yang merupakan kejadian baru pada diri Allah, yang mengharuskan berarti Allah melakukan penciptaan terus menerus, dan ini berarti terjadi kejadian-kejadian baru pada zat Allah, dan ini tentu tidak boleh dalam kaidah mereka ini, ya. Sehingga mereka kemudian mentakwil al-khalq, ya, penciptaan dengan makhluk yang terjadi terus menerus. Ala kulli hal, ya, bahwa sifat al-khalqu dan juga sifat yang lainnya pada sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya bukan makhluk, ya. Dia adalah sifat Allah, ya. Nah, kelaziman dari pernyataan mereka bahwa sifat al-khalqu adalah makhluk itu sendiri, ya, ini sebetulnya adalah membatalkan tauhid rububiyah. Seperti halnya keyakinan qadariyah yang menyandarkan perbuatan buruk manusia atau hamba kepada hamba. Hakikatnya seperti itu, membatalkan tauhid rububiyah. Pun demikian, ya, kelaziman dari pernyataan bahwa sifat al-khalqu adalah makhluk itu sendiri, ini, ya, adalah pernyataan yang bisa membatalkan tauhid rububiyah, ya. Kenapa? Karena menafikan sifat al-khalq, ya, yang merupakan sifat utama Tuhan, ya, sebagai pencipta, ya. Dan bahkan dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menghubungkan atau menggandengkan perintah untuk ibadah hanya kepadanya. Karena apa? Karena sifat al-khalq yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hakikatnya ini bisa membatalkan tauhid rububiyah, ya. Tetapi para ulama tidak mengkafirkan mereka karena, ya, sekali lagi ada syubhat yang ada pada diri mereka, ya. Seperti mereka mengatakan bahwa makhluk tercipta bukan dengan penciptaan, akan tapi dengan sifat al-iradah yang qadim, ya, dengan pemunculan iradah yang berkaitan dengan penciptaan yang otomatis karena sudah diprogramkan dalam iradah qadimah. Jadi mereka mengatakan demikian, penciptaan itu adalah iradah, sifat iradah Allah Azza wa Jalla, dan mereka menafikan sifat al-khalq, ya. Baik, kemudian yang kesembilan, keyakinan bahwa semua makhluk tersusun dari al-jawahir al-mufradah, ya. Ini nanti insya Allah pembahasannya untuk membantah atau bukti-bukti bahwa keyakinan ini batil, insya Allah kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang atau selanjutnya. Jadi insya Allah pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan, ya. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dari unsur yang berbeda, dari unsur untuk menciptakan hewan, pohon, batu, dan air. Ini semuanya adalah unsur-unsur yang berbeda. Satu makhluk tercipta dari
Ya, satu makhluk tercipta dari berbagai unsur. Ini yang diyakini oleh ahlu sunnah. Ya, ada orang yang meyakini bahwa semua makhluk itu tersusun dari satu, ya, dari jauhar al-mufradah, ya. Kemudian dari situlah kemudian tercipta berbagai macam makhluk. Ya, ini adalah teori yang batil, ya, teori yang batil, ya. Dan yang ujung-ujungnya nanti, ya, muncul teori Darwin, ya, yang bahwa makhluk itu tercipta atau ada karena adanya proses, ya, proses, ya, dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Nah, insya Allah pembahasan ini eh, kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, dan insya Allah ini pertemuan yang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwas sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah